Sudah, Zuhail ditutup. Jangan buka-bukain. Dimasukin. Sudah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak salih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo kita berdoa sama-sama minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sore ini kita akan mendengarkan kisah Nabi siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan kisah Nabi Musa sama Raja siapa? Fir'aun. Udah selesai ceritanya. Nah, kemudian anak-anak yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan bercerita tentang Nabi Musa belajar. Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Ayo, jangan nulis. Taruh dulu ya, belum disuruh nulis. Udah, jangan buka-buka buku. Awalnya begini soleh-soleha. Ayo, jangan mainan itu. Siapa? Jangan. Awalnya Nabi Musa itu sedang berbicara di hadapan manusia. Ya, Nabi Musa ceramah ya, mengajar kepada manusia, kemudian sampai orang-orang sampai menangis karena Nabi Musa hebat ketika berceramah, ya, sampai orang-orang tersentuh hatinya. Masya Allah, ya. Nah, akhirnya Nabi Musa ditanya sama salah seseorang yang mendengarkan, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling pintar? Jawab Nabi Musa, siapa? Iya. Aku. Nabi Musa jawabnya siapa? Aku. Padahal harusnya dia itu, ya, Nabi Musa itu mengatakan apa? Kalau ditanya itu harusnya mengatakan Allahu a'lam. Apa? Allahu a'lam. Artinya apa? Allah yang paling tahu, ya. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling pintar. Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang, ya, yang paling berilmu itu adalah Allah yang tahu, ya, siapa orang yang paling berilmu. Nah, disitulah Nabi Musa akhirnya ditegur sama Allah. Harusnya ketika ditanya siapa yang paling pandai, jangan jawab aku. Ya, harusnya jawabnya Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling pintar. Akhirnya Allah kasih tahu, wahai Musa, ada orang namanya Khidir yang dia punya ilmu tapi kamu nggak tahu ilmunya. Wah, ya, akhirnya Nabi Musa pengen
belajar sama Nabi Khidir. Wahai Allah, bagaimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Nabi Khidir? Tunjukkan aku. Nah, kata Allah, kamu berjalan nanti, ya berjalannya di ini, di pantai. Pantai yang laut ya. Nanti kalau ketemu ada air yang pertemuan antara dua laut, disitulah nanti kamu bertemu Nabi Khidir. Nah, akhirnya Nabi Musa berjalan, ditemani sama pembantunya yang membantu Nabi Musa. Namanya siapa? Namanya Yusha bin Nun. Namanya siapa? Yusha bin Nun. Ah ya, namanya Yusha bin Nun. Nih ditulis, barangkali lupa. Namanya Yusha bin Nun. Ditemani. Jadi Nabi Musa itu dikasih tahu Allah, kamu bawa ikan. Ikannya ditaruh di tempat. Nanti kalau ikan itu hilang, ya, disitulah nanti kamu ketemu Nabi Khidir ya di pertemuan dua air laut. Akhirnya berjalan bersama pembantunya, namanya siapa? Yusha bin Nun. Bawa-bawa ikan di tempatnya di kotak ya. Berjalannya di pinggir pantai itu ya. Kalian pernah ke pantai? Pantai mana? Pakis? Oh iya, ya kira-kira kayak gitu ya. Berjalan seperti di samping pantai Pakis terus ya. Sepanjang jalan lama ya. Akhirnya Nabi Musa sama Yusha bin Nun capek. Terus melihat ada batu. Nah, disitulah Nabi Musa alaihi salam tidur. Kecapean, tidur. Senderan ke batu. Ya, senderan di batu. Nah, ketika tidur, tahu nggak apa yang terjadi? Kan dia bawa ikan ya. Ikannya bisa loncat dari apa? Kotaknya itu tempatnya. Loncat. Kalau pasir kan ini ya, pasir. Pantai kan pasir ya, bukan air ya. Itu ikannya bisa loncat tuh. Terus airnya di sana air laut. Ini kan pantai. Terus bisa bikin jalan itu. Apa? Iya. Jadi bisa bergerak ke air laut sendiri ya, seperti ada jalannya. Nabi Musanya tidur. Tapi pembantunya siapa? Yusha bin Nun melihat. Wah, aneh bin ajaib. Wah, ini luar biasa nih. Ikannya bisa jalan, loncat sendiri, kemudian bisa bikin jalan di pasir, tiba-tiba ke air laut. Wah, Masya Allah ya. Akhirnya, ya singkat cerita Nabi Musanya bangun. Bangun tidur, ya. Bangun tidur, selanjutnya, berjalan lagi. Jalan lagi, ya kan, bawa-bawa apa? Kotaknya. Nah, si ini, Yusha bin Nun lupa cerita. Lupa cerita kalau ikannya udah kabur, ya. udah hilang, udah nggak ada, ya. Bawa kotak ikannya, jalan sama Nabi Musa. Nah, tiba-tiba Nabi Musanya apa? Lapar. Ya, kan perjalanan jauh ya, capek, tidur, bangun tidur, lapar. Kata Nabi Musa, wahai Yusha bin Nun, ayo mana bekal kita makan ikan? Yusha bin Nunnya baru inget, wah iya, aku lupa. Tadi waktu engkau wahai Nabi Musa tidur, saya melihat ikannya bisa loncat sendiri.
keluar dari kotak. Terusnya oget ke air laut. Terus Nabi Musanya marah nggak? Enggak ya. Dikiranya marah. Kamu kenapa enggak cerita dari tadi? Enggak, Nabi Musanya enggak marah. Nabi Musanya malah mengatakan apa? Inilah waktunya aku bertemu dengan Nabi Khidir. Karena Allah sudah ngasih tahu. Kapan aku ketemu Nabi Khidir? Ketika nanti ikannya hilang. Ya, akhirnya kan udah jalan ya. Balik lagi ke tempat yang dimana ikan itu hilang. Yang Nabi Musanya tiduran ya di batu itu ya. Balik lagi, kemudian di sana ada orang. Ada orang ya. Nah, itulah Nabi Khidir orangnya sebetulnya. Terusnya Nabi Musanya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Terusnya Nabi Khidirnya bingung. Kamu mengucapkan salam? Kamu siapa? Aneh ya, karena di daerah itu nggak ada orang mengucapkan salam. Kata Nabi Musa, aku adalah Musa. Kata Nabi Khidir, Musa yang terkenal itu, yang di daerah Bani Israel. Iya. Wah. Akhirnya Nabi Musa bilang, wahai, kan dia Khidir ya. Wahai Khidir, izinkan aku untuk belajar kepadamu. Terus apa jawab Nabi Khidir? Wahai Musa, kamu kalau belajar sama aku, nanti kamu nggak sabar. Ya, tapi Nabi Musanya janji, insya Allah aku akan sabar ketika belajar sama kamu. Ya sudah, akhirnya belajarlah Nabi Musa sama Nabi Khidir. Pertama berjalan berdoa. Yusha bin Nunnya udah nggak ikut, ya. Nabi Musa hanya sama Nabi Khidir alaihi berjalan. Sedang berjalan di pantai, akhirnya ada perahu besar. Nah, ayo, anak saleh. Ditaruh, bukunya ditaruh. Ayo, perhatikan. Ini pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama yang Nabi Musa dapatkan dari Nabi Khidir. Ada perahu, Nabi Musa sama Nabi Khidir ingin naik perahu. Nabi Khidirnya minta numpang. Bolehkah aku menumpang kapalnya? Oh, kata orangnya, orangnya kenal sama Nabi Khidir ya. Nabi Khidir terkenal orang yang baik, orang yang soleh. Oh iya boleh kalau kamu boleh. Akhirnya Nabi Khidir sama Nabi Musa naik perahu. Nah, ketika naik perahu, apa yang terjadi? Nabi Musa melihat Nabi Khidir lagi merusak perahunya. Perahunya kan terbuat dari kayu gitu ya. Perahunya dipatahin ininya kayunya. Jadi bolong. Nah kalau bolong nanti airnya masuk tenggelam ya. Nabi Musanya bilang, kamu mau merusak perahu? Bagaimana ini perahunya bolong? Nanti orang-orang tenggelam. Gimana sih? Kan kita udah dapet naik perahu gratis ya kan? Diizinin gak bayar. Kamu malah rusakin. Nah Nabi Khidirnya bilang, tuh kan kalau belajar sama aku janjinya sabar diem. Itu nggak sabar. Oh iya kata Nabi Musa, maafin aku janji deh akan diem, nggak ngomong lagi. Tuh, iya kan? Tuh, katanya kalau belajar sama aku, diem sabar. Itu nggak sabar. Apa yang aku kerjakan, kamu harus diem aja. Jangan tanya-tanya, banyak omong. Nabi Musanya minta maaf. Iya, aku janji nggak kayak gitu. Aku akan sabar. Terus pelajaran yang pertama itu ya. Selanjutnya Nabi Musa sama Nabi Khidir berjalan. Itu udah selesai di perahu. Akhirnya berjalan soleh-soleha. Akhirnya berjalan. Sedang berjalan, jalan kaki, melihat ada anak-anak laki-laki lagi pada main. Tahu nggak apa yang terjadi? Nabi Khidir ngambil anak laki-laki, diambil kepalanya, dicopot kepalanya.
Mati enggak? Mati. Nabi Musanya langsung, kamu gimana sih? Anak kecil nggak salah. Dicopot kepalanya. Emangnya boneka? Misalnya. Nabi Musanya kaget. Ya, orang anak kecil nggak salah dibunuh. Diambil rambutnya, dicopot kepalanya. Ya Allah, kamu gimana sih? Kata Nabi Khidir. Tuh kan, katanya mau sabar, diem. Kalau ini Nabi Musa nggak lupa. Emang ini kaget. Kok kamu kayak gitu? Itu emang sengaja Nabi Musanya. Jahat banget kamu, kok malah dibunuh anak kecilnya ya? Kata Nabi Khidirnya. Tuh kan, kamu dibilang apa yang aku lakukan, kamu diam saja. Jangan protes. Lagian, masa anak kecil nggak salah? Emangnya dia pernah bunuh orang? Kan enggak. Ya, kok malah ditarik kepalanya, dibunuh. Wah, akhirnya Nabi Musanya, oh ya sudah deh, aku janji nggak ngomong lagi. Ya, janji lagi. Kalau aku nggak sabar lagi, kalau aku protes lagi, nanya-nanya lagi, ya udah aku selesai belajar sama kamunya. Nabi Musa minta kesempatan sekali lagi. Janji mulutnya akan diam ya. Itu yang kedua, pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, anak soleh. Nah, berjalan lagi Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi wassalam. Berjalan sudah lama. Jangan. Ayo. Sudah lama ya. Akhirnya ke sebuah kampung. Ya, kampung. Bukan kampung pulau kecil ya. Bukan. Jalan sebuah kampung, lapar. Nabi Musa sama Nabi Khidir apa? Lapar. Akhirnya datang ke rumah. Kemudian minta apa? Minta makanan ya. Aku dari jauh. Aku lapar. Aku minum. Dikasih enggak sama orang-orang? Enggak. Orang-orangnya pada apa? Pelit. Ya. Orang-orangnya pada nggak mau ngasih Nabi Musa sama Nabi Khidir, padahal lapar haus. Ya Allah, orang-orang di sini pada pelit ya, akhlaknya buruk ya. Kita kan kalau ada orang jauh datang ke sini ya, dari mana terus orangnya lapar minta makan kan kita kasih ya. Oh ya udah nih minumnya. Tapi di kampung itu tadi yang Nabi Musa sama Nabi Khidir datang ke sebuah kampung, kampungnya orang-orangnya apa? Pelit semua. Jangan nulis, jangan tulis. Ya, akhirnya Nabi Musanya lapar, Nabi Khidir lapar. Kemudian melihat ada sebuah rumah, rumahnya mau apa? Mau rubuh. Rumahnya mau udah miring. Akhirnya dibenerin sama Nabi Khidir. Dibenerin ya kan supaya rumahnya tegak lagi begini. Kalau miring bisa jatuh ya, bisa rubuh. Dibenerin rumahnya ya kan, temboknya, akhirnya rumahnya sudah nggak miring, rumahnya sudah tegak. Nah, Nabi Musanya ngomong lagi, ya. Apa jawab Nabi Musa? Kamu sudah benerin rumah orang. Kenapa kamu nggak minta upah? Ya, sudah benerin rumah orang ya, temboknya mau rubuh, miring-miring, udah berdiri tegak kan harusnya minta upah dong, minta supaya dikasih makan ya. Kata Nabi Khidir apa? Wahai Musa, ini sudah terakhir, udah kamu ngomong mulu. Ya, ya kan janji katanya nggak protes lagi. Disinilah kita berpisah wahai Musa ya, karena kamu tidak sabar, ya kan? Kan janjinya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat sama Nabi Khidir kan harusnya diem ya. Jangan nanya-nanya, jangan protes. Sampai apa yang ketiga itu masih nanya-nanya ya. Akhirnya Nabi Musa sama Nabi Khidir disitulah apa mau berpisah. Sudah selesai apa belajarnya, Nabi Musa belajar sama Nabi Khidirnya sudah selesai, ada 3 pelajaran. Akhirnya sebelum pisah Nabi Khidirnya cerita,
wahai Musa, sebelum kita berpisah, aku akan kasih tahu apa yang aku lakukan dari pertama. Nah, yang pertama apa yang dilakukan Nabi Khidir ya? Apa? Melubangi itu ya, merusak apa? Perahu ya, kapal laut ya. Nah, kata Nabi Khidir, wahai Musa, pelajaran pertama yang kamu lihat, kenapa aku merusak perahu? Kenapa aku mematahkan papan ya yang di perahu jadi berlubang? Tahu nggak? Karena ada seorang raja yang jahat, ya, sukanya mengambil apa? Perahu-perahu yang bagus. Makanya aku rusakin perahunya. Kalau raja itu melihat perahunya rusak, diambil nggak perahunya? Enggak, kan perahunya rusak ya. Nah iya, makanya aku rusakin perahunya, bolongin supaya mereka penduduk apa yang punya perahu itu selamat, orang-orangnya ya masih punya apa? Perahunya. Oh gitu. Kata jawab Nabi Musanya, jadi tahu ya. Terus yang kedua apa ya yang dilakukan Nabi Khidir? Membunuh anak kecil ya. Adapun yang kedua, kenapa aku membunuh anak kecil? Karena anak kecil itu punya bapak, punya orang tua. Orang tuanya soleh dan soleha. Orang tuanya rajin ibadah. Ya, tapi anak kecil ini, Nabi Khidir sudah tahu apa? Ini anak nanti kalau besar jadi anak yang jahat, tidak ibadah, bahkan membuat orang tuanya nanti jadi apa? Iya, jadi nggak ibadah kayak gitu. Akhirnya dari kecil sudah dibunuh. Apa yang dilakukan Nabi Khidir itu atas perintah siapa? Allah ya. Nabi Khidir merusak perahu disuruh siapa? Allah ya, dikasih tahu sama Allah ya. Nabi Khidir tahu ini anak kecil nanti kalau besar jadi anak yang nakal, orang yang jahat. Siapa yang ngasih tahu? Allah. Makanya yang memerintahkan membunuh anak kecil siapa? Allah. Nah, itu ya. Daripada nanti besar membuat orang tuanya jadi nggak ibadah lagi ya kan? Orang tuanya jadi orang jahat juga misalnya, dibunuh. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Benerin ini ya, rumah ya yang mau rubuh ya. Kenapa aku membetulkan rumah yang mau rubuh? Ya, kemudian kita nggak dikasih makan, nggak dikasih upah. Kenapa? Di dalam rumah itu, soli-solihah, ada 2 anak yatim. Kalian tahu anak yatim? Nggak punya orang tua. Ya, di dalam rumah itu ada anak kecil nih kayak kalian 2, ya. Dan di dalam rumahnya ada harta, ada uang misalnya ya, uang peninggalan siapa dari orang tuanya. Dulu nih buat kamu nanti kalau kamu udah besar. Nah kalau rumahnya miring, kalau rubuh nanti orang lihat, wah ada uang ya, ada harta nanti diambil sama orang ya. Tadi kan orang-orang di kampung itu pada jahat ya, pelit ya, nggak nggak mau berbagi, orangnya nggak baik ya. Kalau ngelihat rumah, wah nanti diambil. Makanya Nabi Khidir benerin rumahnya supaya ya hartanya nggak terlihat kayak gitu ya. Anak kecil yang 2 ini yang di dalam rumah itu dulu orang tuanya orang tua yang solih. Makanya anaknya dijaga sama siapa? Allah. Kalau orang tuanya solih, orang tuanya baik, rajin ibadah, nanti anaknya juga dijaga. Yang jaga siapa? Allah. Ah itu pelajarannya ya. Masya Allah ya. Allah jaga anaknya. Kecil-kecil dijaga sama Allah ya. Dikasih harta sama Allah. Kemudian yang menjaga langsung Allah. Kenapa? Karena orang tuanya orang tua yang solih. Itu ya. Solih-solihah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Baik, ayo.
anak soleh. Nah, di sini solih-solihah di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ada pelajaran yang sangat-sangat banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Apa yang dikatakan Nabi Musa ketika ditanya sama orang, siapa yang lebih pandai? Siapa di dunia ini orang yang paling pandai? Nabi Musa jawabnya siapa? Aku ya. Nah, di sini menunjukkan soleh-soleha tidak boleh kita apa? Seperti apa? Nabi Musa tuh nggak sombong. Nabi Musa tuh karena taunya yang paling pinter ya dia, ya. Karena dia nggak tahu di sana-sana ada orang yang lebih pinter, nggak tahu ya kan. Tapi kalau kita boleh nggak ngomong kayak gitu, saleh-salehah? Nggak boleh. Oh, aku mah yang paling pinter, aku mah rajin ngaji, kamu mah nggak pernah ngaji, aku mah sudah jilid 2. Ya, jilid 2 aja sombong. Nah kamu masih jilid 0. Ada nggak jilid 0? Iya maksudnya kamu nggak ngaji. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Ya, aku mah hafalannya sudah sampai surat Al-Lahab. Lah, boleh nggak sombong? Nggak boleh. Ya, itu ya saleh-salehah. Ya, jadi nggak boleh sombong. Kalau kita ditanya siapa yang paling pintar, jawabnya Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui ya. Kemudian soleh-soleh tadi tuh yang Nabi Musa sama Nabi Khidir minta makanan ya, itu apa? Kita tuh harusnya suka berbagi. Kalau ada teman kita yang lapar, kemudian kita punya mangga, teman kita minta, kita ngasih nggak? Ngasih ya. Teman kita haus misalnya, kita lagi minum es, boleh nggak kita nggak ngasih? Hah? Harus ngasih ya, kasihan. Kayak gitu ya. Jadi nggak boleh pelit ya. Kalau pelit temannya siapa? Setan. Setan sukanya nggodain. Udah, Alvin, jangan ngasih si Otong ya. Kayak gitu jangan ya. Iya misalnya Maryam ya, misalnya Milen minta roti, Maryamnya ngasih ya. Ini buat kakak Milen yang paling cantik sepulau kecil. Misalnya, iya harus berbagi ya, nggak boleh. Koib, minjem itunya dong pulpenya, enak aja. Ini pulpen aku, sana kamu, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, pinjem. Nah, pinjem ya. Tapi kalau pinjem dibalikin nggak? Dibalikin. Nah, kayak gitu ya. Jadi harus harus jadi anak yang baik, suka berbagi. Kemudian apalagi pelajaran yang bisa diambil? Tahu nggak bahwasanya para nabi itu juga merasakan apa? Lapar ya, kecapean ya. Iya, nabi aja lapar, nabi aja capek, nabi juga bisa lupa. Nabi Musa lupa nggak tadi? Kapan? Lupanya yang di mana? Yang pertama ya, ketika perahunya dirusak sama Nabi Khidir, Nabi Musanya langsung, kenapa itu perahunya dilobangin nanti kita? Lupa ya. Katanya tadi jangan ngomong apa yang aku kerjakan, apa yang aku lakukan ya, kata Nabi Khidir ya. Bahwasanya para nabi juga bisa lupa ya. Ya sudah ya, saleh-salehah. Itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir ya, bahwasanya kita itu tidak boleh sombong ya, tidak boleh merasa paling pintar ya. Kemudian kita juga harus berbagi sama orang, tidak boleh pelit ya, nggak boleh pelit. Kayak gitu. Kemudian Nabi Musa tadi sama pembantunya dimarah-marahin nggak?
ketika ikannya hilang, lupa cerita? Enggak. Nah, kita juga harus berlemah lembut. Enggak boleh suka apa? Marah ya. Kayak gitu. Oh iya, masih ingat hadis janganlah marah, pada tahu nggak? Ayo baca 1, 2, 3. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Nah, jadi kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu bisa menahan marah, nanti balasannya masuk surga. Berarti yang suka marah-marah nanti dibalas masuk neraka. Ya, nah, kalian mau masuk surga atau neraka? Berarti jangan marah-marah. Ya sudah, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya, dengan kisah-kisah Nabi yang lainnya ya. Nah, hari Sabtu biasa. Nanti ngaji lagi. Nabi apa? Oh, masih banyak. Ada Nabi Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Ada Nabi siapa lagi? Nabi Sulaiman udah kemarin kan. Ada Nabi Yakub, ada Nabi yang paling ganteng. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ada Nabi ada Nabi Ayub. Ada Nabi yang mujizatnya ia keluar apa dari batu ya? Onta ya? Itu Nabi Nabi Soleh itu ya? Nabi Soleh. Kalau Nabi Syuaib itu apa ya? Nabi Syuaib itu soleh-soleha yang ceritanya kaumnya itu ini punya keburukan. Keburukannya apa? Kalau dagang curang. Kalau ada orang beli, takarannya dikurangi. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu di zaman Nabi Syuaib sudah ada. Kalau dia yang beli, pengennya dipenuhin yang banyak. Tapi kalau dia yang jualan, dikurangi. Nah, itu kisahnya Nabi Syuaib. Insya Allah ya, masih banyak. Ya sudah, anak soleh. Ya, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.